Kemarin adalah sejarah, hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Divya Meradiwidianti. Jadi di sini kita akan belajar terkait dengan materi konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum melangkah ke materi, saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu, peserta didik dapat menjelaskan terkait dengan konsep persamaan dasar akuntansi. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan terkait mekanisme debit kredit dan juga aturan saldo normal. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis saldo debit kredit pada akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peta konsep pada pertemuan pada kali ini. Nah, jadi kita akan belajar apa saja sih dalam konsep persamaan dasar akuntansi? Yang pertama, kita akan belajar terkait dengan persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Jadi, apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Mengapa kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Lalu apa saja unsur-unsurnya? Dan bagaimana ilustrasinya? Kita akan belajar dalam poin yang pertama, yaitu persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, kita akan belajar terkait dengan mekanisme debit kredit. Jadi kita akan belajar terkait dengan apa sih debit dan kredit, lalu bagaimana mekanismenya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan belajar terkait dengan aturan saldo normal. Jadi apa sih yang dimaksud dengan saldo normal, bagaimana aturannya, kita akan belajar dalam poin yang ketiga. Sebelum kita memasuki pada materi yang pertama, silakan teman-teman simak video ilustrasi berikut ini ya. Apa saja yang dimiliki perusahaan, bangunan, gedung, kendaraan. Perusahaan juga memiliki kendaraan. Perusahaan juga memiliki uang kas. Dari mana perusahaan mempunyai itu semua? Pasti ada sumbernya. Mari kita cari tahu dari mana sumber dananya. Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Oke, setelah teman-teman sudah menyimak video ilustrasi tadi, kita akan memasuki nih pada poin yang pertama, yaitu poin materi persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita mempelajari apa sih itu persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu dulu nih, mengapa sih kita perlu belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi kira-kira kenapa ya kita perlu mempelajari persamaan dasar akuntansi? Oke, mengapa sih kita perlu belajar terkait dengan persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar sebelum kita melangkah ke dalam siklus akuntansi. Jadi sebelum teman-teman masuk ke dalam siklus akuntansi, teman-teman harus belajar dulu, harus tahu dulu terkait dengan konsep persamaan dasar akuntansi. Jadi konsep persamaan dasar akuntansi ini atau persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar dalam akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait apa sih itu persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi mungkin dari ilustrasi yang telah teman-teman tonton tadi, teman-teman sudah ada sedikit bayangan nih terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Jadi, persamaan dasar akuntansi itu merupakan persamaan yang menggambarkan tentang apa yang dimiliki perusahaan dan juga dari mana sumber dananya. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu menggambarkan tentang posisi di mana aset yang dimiliki perusahaan atau apa yang dimiliki perusahaan itu sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas atau sumber dananya dari mana. Jadi, dengan kata lain, aset perusahaan ini harus jelas nih dari mana sumber dananya. Oke, untuk memperjelas pemahaman teman-teman terkait dengan konsep persamaan dasar akuntansi, kita akan simak ilustrasi berikut ini. Nah, di sini Mr. Charles memiliki sebuah perusahaan. Jadi perusahaan ini baru saja didirikan ya teman-teman. Nah, jadi dari perusahaan Mr. Charles ini punya apa saja sih? Nah, lalu dari mana sumber dananya? Jadi kita harus tahu apa yang dimiliki oleh perusahaan Mr. Charles dan sumber dananya dari mana.
Karena kita tahu bahwa persamaan dasar akuntansi itu tentang apa yang dimiliki perusahaan dan dari mana sumber dananya. Jadi harus jelas dan jumlahnya pun harus sama ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Misalnya, perusahaan Mr. Charles memiliki uang kas sebesar 500 juta. Nah, kira-kira dari mana ya sumber dananya? Kan tidak mungkin perusahaan yang baru berdiri tiba-tiba memiliki uang senilai 500 juta rupiah. Nah, kita harus telusuri nih dari mana sumber dananya. Nah, ternyata setelah kita telusuri, sumber dananya berasal dari pemilik perusahaan atau Mr. Charles sendiri. Jadi, dengan kata lain, Mr. Charles menyetorkan uang pribadinya sebagai modal perusahaan. Nah, lalu untuk contoh yang kedua, misalnya perusahaan Mr. Charles memiliki sebuah kendaraan senilai 250 juta rupiah. Nah, dari mana sih sumber dananya sehingga perusahaan ini dapat memiliki kendaraan senilai 250 juta rupiah? Ternyata setelah ditelusuri, Mr. Charles telah membayarkan sebesar 100 juta rupiah atau dari pemilik perusahaan ini sudah menyetorkan 100 juta rupiah untuk membeli kendaraan tersebut. Dan sisanya, yaitu 150 juta rupiah, masih berhutang ke dealer. Jadi secara simpelnya, Mr. Charles ini sudah membayarkan DP-nya dengan uang pribadinya sebesar 100 juta rupiah. Nah, sisanya 150 juta ini masih berhutang ke dealer. Seperti itu ya teman-teman, jadi jelas sekali ilustrasinya dan jumlahnya pun harus sama ya. Jadi ketika perusahaan Mr. Charles memiliki uang 500 juta rupiah, maka sumber dananya pun harus 500 juta rupiah. Begitupun ketika perusahaan memiliki kendaraan senilai 250 juta rupiah, maka sumber dananya pun harus 250 juta rupiah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya seperti uang, kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan ini disebut dengan aset. Jadi apa yang dimiliki oleh perusahaan disebut dengan aset. Ingat ya teman-teman. Kemudian uang yang berasal dari pemilik disebut dengan ekuitas atau modal. Jadi apapun yang berasal dari pemilik perusahaan disebut dengan ekuitas atau modal. Mudah ya teman-teman untuk mengingatnya. Jadi apa yang disebut dengan modal atau ekuitas itu semuanya berasal dari pemilik sendiri. Kemudian seperti tadi ya, ada hutang ke dealer, itu bisa disebut dengan kewajiban atau hutang atau mungkin sering kita sebut dengan liabilitas. Nah, jadi perusahaan ini memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada pihak ketiga. Contohnya seperti tadi hutang ke dealer. Jadi perusahaan Mr. Charles ini masih memiliki kewajiban untuk membayarkan senilai 150 juta rupiah kepada dealer. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan hutang ditambah dengan modal, atau harta dapat kita sebut sebagai aset dan hutang dapat kita sebut dengan liabilitas, dan untuk modal dapat kita sebut sebagai ekuitas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengingatnya dengan gampang. Mungkin teman-teman bisa mengingatnya dengan huruf-huruf depannya saja, seperti harta sama dengan hutang ditambah dengan modal, itu bisa teman-teman singkat sebagai HUM, atau teman-teman juga bisa nih menyingkatnya dengan kata-kata ALE. Jadi aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Seperti itu ya teman-teman. Itu terkait dengan rumus persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan unsur-unsur yang terdapat dalam persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi kita tadi udah belajar ya dalam rumus-rumus persamaan dasar akuntansi itu ada 3. Yang pertama itu ada aset, dan yang kedua itu ada liabilitas, dan yang ketiga ada ekuitas. Nah, jadi ketiganya ini merupakan unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan aset. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan aset? Jadi secara singkatnya, secara gampangnya, teman-teman bisa mengingatnya itu apapun yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat dinilai dengan uang yang tidak untuk diperjualbelikan, itu disebut dengan aset. Jadi aset sendiri ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu aset lancar. Nah, aset lancar itu apa sih?
Jadi aset lancar merupakan aset yang umur ekonomisnya itu kurang dari 1 tahun. Jadi teman-teman bisa gunakan ini itu kurang dari 1 tahun. Umur manfaatnya bisa teman-teman rasakan kurang dari 1 tahun. Nah, contohnya apa sih? Contohnya yaitu uang kas dan juga ada piutang. Nah, jadi ketika teman-teman punya uang kas, kan teman-teman nih gampang nih buat make uang itu belanja. Buat make uang itu beli kendaraan. Nah, itulah mengapa uang kas dikategorikan sebagai aset lancar. Piutang pun demikian. Ketika teman-teman meminjamkan uang nih kepada teman-teman kalian, kan pasti tidak mungkin ya dikasih jangka waktu yang sangat lama. Nanti dikhawatirkan piutang tersebut tidak tertagih. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu aset tetap. Nah, apa sih aset tetap itu? Jadi kebalikan dari aset lancar ya. Jadi ketika aset lancar itu umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, nah aset tetap sendiri merupakan harta atau aset yang umur ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya apa sih? Contohnya nih, kenapa sih bangunan itu disebut sebagai aset tetap? Karena ketika teman-teman punya rumah, dan teman-teman tempatin itu setiap hari sampai 10 tahun, 5 tahun. Apakah rumah itu akan habis? Tentu tidak kan? Pasti hanya mungkin gentengnya bocor. Jadi umur ekonomisnya itu lebih lama dibanding dengan aset lancar. Lalu yang ketiga yaitu ada aset tidak berwujud. Hah? Emang ada Bu aset yang tidak berwujud? Apakah itu contohnya ketika kita menghayal mempunyai rumah mewah, apakah itu yang disebut dengan aset tidak berwujud? Nah, jadi aset tidak berwujud ini merupakan aset yang tidak memiliki wujud fisik. Jadi aset ini tidak memiliki wujud fisik ya teman-teman. Jadi misalnya ada copyright atau hak cipta. Nah, ketika teman-teman menciptakan lagu nih, kan tidak ada bentuk lagunya seperti apa, tapi teman-teman bisa menghak ciptakan itu sebagai lagu teman-teman dan teman-teman bisa merasakan manfaatnya dari lagu tersebut atau hak cipta teman-teman itu. Jadi contoh dari aset tidak berwujud yaitu adalah copyright atau hak cipta, seperti itu ya. Oke, kita sudah selesai membahas tentang aset. Sekarang kita akan membahas terkait dengan komponen yang kedua yaitu liabilitas. Jadi apa sih liabilitas atau kewajiban ini? Jadi kewajiban, liabilitas atau hutang ini itu merupakan kewajiban yang harus kita lunasi atau kita bayarkan kepada pihak lain akibat dari transaksi masa lampau. Nah, jadi contohnya seperti tadi ya, ada hutang dealer. Nah, itu kan ketika kita membeli motor atau kendaraan itu kita berhutang ke dealer dan kita harus melunasinya itu di masa yang akan datang. Jadi kewajiban akibat transaksi di masa lampau harus kita lunasi kepada pihak ketiga pada suatu saat nanti di waktu jatuh temponya, seperti itu. Mungkin kalian tidak asing ya dengan kata-kata hutang. Nah, jadi hutang atau liabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu seperti aset tadi. Yang pertama yaitu liabilitas lancar dan yang kedua liabilitas jangka panjang. Nah, jadi liabilitas lancar atau hutang lancar ini itu hutang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi contohnya seperti hutang usaha. Nah, jadi ketika teman-teman berhutang pada supplier, ketika teman-teman mempunyai pabrik konveksi dan berhutang kain kepada supplier, maka tidak mungkin harus dilunasi 2 tahun kemudian. Jelas supplier akan mengalami kerugian seperti itu. Jadi biasanya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, bisa jadi bulan depannya harus sudah dilunasi. Itu contoh dari hutang lancar atau liabilitas lancar. Lalu yang kedua yaitu hutang jangka panjang. Nah, contohnya apa sih? Jadi contoh dari hutang jangka panjang itu adalah hutang yang harus dilunasi, itu biasanya jangka waktunya lebih dari 1 tahun ya. Jadi contohnya seperti hutang bank. Kita tahu bahwa hutang bank itu biasanya ada range waktunya. Bisa dari pelunasannya bisa dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun seperti itu. Jadi hutang bank itu merupakan contoh dari liabilitas jangka panjang. Oke, kita sudah selesai membahas terkait dengan kewajiban atau liabilitas ini. Sekarang kita akan membahas terkait dengan komponen yang ketiga, komponen yang terakhir atau unsur yang terakhir nih dari persamaan dasar akuntansi, yaitu ekuitas atau modal.
Nah, jadi kita di awal tadi sudah sedikit membahas ya terkait dengan ekuitas. Ekuitas ini adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ternyata tidak hanya berhenti di situ, ada akun-akun yang dapat mempengaruhi modal itu sendiri. Nah, apa saja sih? Ada 3 akun yang mempengaruhi ekuitas atau modal perusahaan. Yang pertama yaitu adalah akun pendapatan. Nah, pendapatan itu apa? Jadi, pendapatan adalah peningkatan ekuitas akibat dari adanya kegiatan produksi misalnya, atau kegiatan utama perusahaan pada periode tertentu. Nah, contohnya apa? Penjualan. Ketika perusahaan menjualkan barang dagangannya, pasti akan memperoleh pendapatan. Lalu yang kedua yaitu adalah beban. Nah, apa sih beban itu? Jadi, beban merupakan aset yang digunakan untuk memperoleh pendapatan itu sendiri. Nah, jadi ketika akan menjual, maka harus ada biaya atau beban yang dikeluarkan untuk dapat menjual produk tersebut. Misalnya gaji karyawan. Nah, jadi beban gaji karyawan ini ketika perusahaan ingin memproduksi suatu produk, maka harus menggaji karyawan agar dapat menghasilkan produk tersebut. Lalu yang ketiga, akun yang mempengaruhi ekuitas atau modal adalah prive. Jadi prive adalah pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, jadi seperti tadi ya, perusahaan Mr. Charles misalnya. Mr. Charles mengambil uang perusahaan untuk membeli handphone pribadinya. Nah, jadi itu jelas-jelas bukan untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan pribadi Mr. Charles. Sehingga dapat disebut dengan prive. Nah, itu mempengaruhi ekuitas perusahaan, dan itu jelas-jelas akan mengurangi ekuitas perusahaan. Jadi dari ketiga akun yang mempengaruhi modal tadi, untuk pendapatan akan menambah modal, untuk beban dan juga prive akan mengurangi modal. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang penggolongan akun. Jadi akun secara umum digolongkan menjadi 2, yaitu akun nominal dan juga akun real. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan akun real? Jadi akun real adalah akun-akun yang bersifat tetap. Jadi dia di akhir periode nanti tidak perlu ditutup, dan akun ini akan tetap ada selama periode berjalan dan selama perusahaan itu tetap berdiri. Biasanya akun real ini akan dicatat pada laporan keuangan bagian neraca. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam akun real? Jadi, akun-akun yang termasuk dalam akun real ada 3, yaitu aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Lalu, untuk akun nominal sendiri adalah kebalikan dari akun real. Jadi, akun nominal adalah akun yang bersifat sementara, jadi hanya ada dalam satu periode saja, dan akan ditutup di akhir periode. Jadi, biasanya akun nominal ini akan dilaporkan atau disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan. Sekarang kita akan memasuki pada poin yang kedua, yaitu terkait dengan mekanisme debit dan kredit. Sebelumnya kita akan belajar mengenai apa sih itu debit dan apa itu kredit. Teman-teman bisa lihat dalam ilustrasi berikut ini ya, jadi ada sebuah timbangan. Nah, jadi debit dan kredit itu ibaratnya juga seperti timbangan, jadi harus seimbang. Nah, jadi apa sih debit itu? Jadi debit digunakan untuk mencatat penambahan aset dan juga beban, dan juga pengurangan liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Jadi debit ini ada di sebelah kiri. Nah, lalu untuk kredit adalah kebalikan dari debit. Jadi kredit digunakan untuk mencatat penambahan liabilitas, ekuitas, dan juga pendapatan, serta pengurangan atas aset dan juga beban. Dan kredit berada di sebelah kanan. Jadi keduanya harus seimbang ya, seperti timbangan pada ilustrasi berikut ini. Kita dapat menggunakan jari-jari kita untuk belajar mekanisme debit dan kredit. Nah, untuk ibu jari kita dapat anggap ini sebagai aset. Lalu untuk jari telunjuk kita dapat anggap ini sebagai liabilitas. Untuk jari tengah, kita dapat anggap ini sebagai ekuitas. Untuk jari manis, kita dapat anggap ini sebagai pendapatan. Dan untuk jari kelingking kita dapat anggap sebagai beban. Oke, untuk mekanismenya seperti apa? Ketika jari-jari ini berdiri, maka artinya ada di posisi debit. Nah, ketika jari-jari ini nanti akan dilipat seperti ini, terlipat seperti ini, maka artinya jari-jari yang terlipat ini ada di posisi kredit. Seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama, ketika aset bertambah, beban bertambah, maka ada di posisi debit. Seperti itu ya. Dan ketika
liabilitas, ekuitas, dan juga pendapatan bertambah ada di posisi kredit. Ini untuk mekanisme yang pertama, jadi ketika terjadi penambahan aset dan juga beban ada di posisi debit. Sedangkan untuk penambahan ekuitas, liabilitas, dan juga pendapatan ada di posisi kredit. Teman-teman juga bisa balik untuk mekanisme pengurangannya. Nanti ketika pengurangan berarti kebalikannya. Oke, yang ketiga kita akan belajar mengenai aturan saldo normal. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel berikut ini. Jadi, pada tabel berikut ini disajikan ketika saldo bertambah, maka posisinya akan ada di debit atau di kredit. Ketika berkurang akan di debit atau di kredit. Mekanismenya sama seperti tadi. Nah, cuman kita di sini akan mengenal istilah baru, yaitu saldo normal. Nah, jika teman-teman lihat dari tabel berikut, maka teman-teman pasti bisa menyimpulkan ya, apa itu saldo normal. Nah, jadi saldo normal merupakan saldo di mana akun-akun mengalami penambahan. Jika kita lihat dalam tabel berikut, maka ketika aset bertambah, maka dia ada di posisi debit, dan ketika berkurang ada di posisi kredit. Nah, ketika terjadi penambahan ada di posisi debit, maka saldo normal dari akun aset adalah debit. Begitu pula liabilitas atau hutang. Ketika bertambah ada di posisi kredit dan ketika berkurang ada di posisi debit. Maka saldo normal dari liabilitas adalah kredit. Jadi seperti itu aturan dari saldo normal. Jadi saldo normal adalah kondisi di mana akun-akun mengalami penambahan. Nah, ternyata tidak terasa ya kita sudah mempelajari 3 poin penting dalam konsep persamaan dasar akuntansi. Sehingga di sini dapat saya simpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan posisi terkait dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan dan dari mana sumber dananya. Jadi dapat dirumuskan dengan rumus aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas atau harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Lalu, untuk unsur-unsur persamaan dasar akuntansi sendiri ada 3, yaitu aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Ada 3 akun yang mempengaruhi ekuitas. Yang pertama ada pendapatan, ada beban, dan juga priv. Nah, terkait dengan mekanisme debit kredit dan aturan saldo normal juga teman-teman bisa pelajari dari jari-jari kita sendiri. Dan untuk saldo normal itu merupakan akun-akun di mana mengalami penambahan. Jadi ketika aset bertambah ada di posisi debit, maka saldo normalnya adalah debit. Dan mungkin teman-teman bisa simak lagi terkait dengan aturan saldo normal dan mekanisme debit kredit pada tabel berikut ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pada pertemuan kali ini, terkait dengan materi konsep persamaan dasar akuntansi. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa terus belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.